Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di PAI 3A mengenai tentang adab orang tua dan mertua terhadap anak. Masuk ke pertanyaan pertama. Apa saja sih adab orang tua terhadap anak? Nah, di antara adab orang tua terhadap anak ialah membantu anak-anak bersikap baik padanya. Biasanya sikap anak kepada orang tua juga dipengaruhi bagaimana sikap orang tua tersebut kepada anaknya. Jadi, sebagai orang tua, baiknya selalu mengajarkan kepada anaknya kebaikan. Yang kedua, tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Orang tua harus mengerti juga psikologi anak, bagaimana apa yang ia mampu dan tidak, jadi tidak harus memaksakan sesuai keinginan orang tuanya saja. Yang ketiga, tidak memaksa anak-anak saat susah. Mengerti kondisi sang anak bagaimana ketika dalam kesusahan. Nah, sebaiknya sebagai orang tua membantu anak, jangan malah lebih menyusahkan anak lagi. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja adab mertua terhadap anak? Di antara adab mertua terhadap anak ialah pertama, menyayangi menantu sebagaimana menyayangi anak sendiri. Nah, mertua sebaiknya tidak membeda-bedakan nih antara menantu dan anaknya sendiri, sama-sama diberi kasih sayang. Yang kedua, menghargai menantunya. Mertua sebaiknya menghargai menantunya sebagaimana dia ingin dihargai. Yang ketiga, memberikan ruang kepada anak dan menantunya. Maksudnya memberi ruang di sini yaitu memberikan kesempatan kepada anak dan menantunya untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Yang keempat, menghormati keputusan anak dan menantunya. Nah, sebagai mertua nih, sebaiknya tidak harus menuntut apa-apa itu dari kita gitu. Selanjutnya, menjalin silaturahim dengan keluarga dari menantu. Maksudnya di sini menjalin silaturahim kepada besan kita atau kepada keluarga-keluarga lainnya supaya tidak putus silaturahmi antara keduanya. Selanjutnya, mencari tahu apa kesukaan menantu. Nah, kita sebagai seorang mertua nanti sebaiknya juga harus membahagiakan menantu kita dengan tahu tuh apa kesukaan mereka. Selanjutnya, perhatian terhadap menantu. Nah, perhatian di sini maksudnya ya perhatian, memberikan perhatian agar tetap harmonis. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan antara menantu dengan anak kandungnya. Seperti yang kita tahu bahwa menantu juga menikah dengan anak kandung kita sendiri. Sebaiknya jika kita menjadi mertua nanti tidak membeda-bedakan mereka karena mereka sama saja seperti anak kita sendiri. Selanjutnya, tidak membanding-bandingkan antara menantu satu dengan menantu lainnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya dibanding-bandingkan itu sakit sekali ya. Jadi sebaiknya jangan sampai seorang mertua membanding-bandingkan antara menantu dan menantu lainnya. Selanjutnya, tidak membicarakan aib menantunya kepada orang lain. Seperti yang kita tak ketahui bahwasannya membuka aib itu tidak diperbolehkan di agama kita. Apalagi itu menantu kita sendiri. Ya sama saja seperti aib kita sendiri yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, selalu mengingatkan kebaikan atau apapun dalam hal agama. Selanjutnya, mendekatkan hubungan menantu dengan keluarga lainnya. Selanjutnya, memperlakukan menantu dengan baik. Sebagai mertua ya harus memperlakukan menantu dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada menantunya. Nah, sebagai mertua atau orang tua kita tidak boleh terlalu mengekang menantu kita ya. Selanjutnya, membantu meringankan pekerjaan menantu. Jika kita punya waktu yang luang atau kesempatan, kita bisa membantu mereka. Selanjutnya, memahami karakter menantunya. Terakhir, memberi kenyamanan kepada menantu.
Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika ada mertua membeda-bedakan perilaku terhadap anak dan menantunya? Seperti yang saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya mengenai adab mertua terhadap menantu, membeda-bedakan antara anak dan menantunya itu tidak diperbolehkan, karena bahwasannya menantu itu sama saja sudah menjadi anak kita sendiri, karena dia menikah dengan anak kita. Jadi sikap kita ya tidak boleh membeda-bedakannya, harus menyamakan hak dan kewajiban mereka sebagai anak dan menantu kita. Pertanyaan selanjutnya, Bagaimana jika mertua ikut campur dalam urusan keluarga? menurut saya ada boleh dan tidaknya. Kita lihat dulu urusan yang seperti apa ini. Kalau masih urusan kecil atau masalah yang masih bisa diselesaikan antara anak kita dengan menantu kita, ya baiknya dia menyelesaikan sendiri. Tapi kalau sudah ada masalah besar yang harus melibatkan orang tua dan mertua, nah di situ boleh kita ikut campur. Nah tujuannya apa? Tujuannya untuk mendamaikan atau memberi solusi terbaik, bukan memperkeruh suasana begitu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan saudara jika ada mertua berlaku kasar kepada anak dan menantunya demi kebaikan? Menurut saya, kalau tujuannya demi kebaikan itu sangat benar sekali. Tapi jika berlaku kasar seperti apa dulu nih? Kadang nih ada orang yang tidak bisa menerima kebaikan dengan kasar atau caranya yang kasar. Jadi sebaiknya bisalah dulu dibilangkan dengan baik, dibicarakan dengan baik. Nah, mungkin ya itu solusi terakhir dari orang tua tadi dengan kasar. Menurut saya kalau dalam agama sah-sah saja. Itu juga kan masih masuk ke kewajiban orang tua menegur. Nah, jika dengan kasar, dengan halus masih tidak bisa, ya terserah kepada anaknya lagi. Ya penting mertua atau orang tua tadi telah menjalankan tugasnya. Oke, baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa Saja hak-hak menantu. hak-hak menantu? Diantaranya, pertama, mendapatkan kasih sayang baik dari orang tua dan mertua. Kedua, diberikan bimbingan serta ilmu. Nah, si menantu ini berhak mendapatkan bimbingan dan ilmu dari orang tua dan mertua tersebut. Ketika diberikan kebebasan mengambil keputusan, selanjutnya tidak dibeda-bedakan dan diperlakukan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, Apa saja hak-hak mertua? hak-hak mertua diantaranya dihormati, disayangi, dijaga kehormatan dan hartanya, ditaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Bahkan keluarga anak berkewajiban memberi nafkah jika orang tua tidak sanggup lagi memenuhi hajat hidup kesehariannya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana solusi jika mertua selalu berkelahi dengan menantu? Tentu saja dengan dibicarakan baik-baik. Apa sih sebenarnya masalahnya? Apa sih solusinya? Atau ada hak kewajiban yang tidak dipenuhi antara keduanya? Nah, itu bisa dibicarakan baik-baik. Tidak harus dengan perselisihan agar cepat terselesaikan dan menjadi baik kembali. Ke pertanyaan selanjutnya, Bagaimana tanggapan saudari mengenai mertua yang tidak peduli lagi dengan anak dan menantunya ketika telah menikah dan menganggap urus saja urusan kalian sendiri? baik, karena penanya menanya tanggapan saya akan menanggapi pernyataan tersebut. Menurut saya, hal itu sangatlah tidak baik. Karena menikah bukan berarti memutuskan tali persaudaraan, tapi malah menyatukan persaudaraan. Nah, sebagai mertua dan orang tua, lebih baik tuh membimbing anak-anaknya, membantu mengurus apa yang susah gitu. Dan menantu nih, jika misalnya ada orang tua yang seperti itu, baiknya kita yang datang membaiki ada salah apa gitu. Jangan sudah mertua tidak peduli, kita juga tidak peduli. Nah, solusinya ya tetap dibicarakan baik-baik lagi begitu.
Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jenis mertua bagaimana yang kurang baik? Mungkin pertanyaan teman saya tadi lebih mengarah perilaku bagaimana sih yang menunjukkan mertua yang tidak baik. Ya tentu saja tidak menjalankan hak-hak menantu tadi, yang diantaranya ialah tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan bimbingan, tidak membebaskan mengambil keputusan, selalu membeda-bedakan, dan tidak memperlakukan menantu dan anak dengan baik. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Jenis menantu bagaimana yang kurang baik? Nah, jawabannya berarti menantu yang tidak memenuhi hak-hak mertua, seperti tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi mertua, tidak menjaga kehormatan mertua, tidak mentaati perintahnya, walaupun perintahnya itu selurus dengan Al-Quran dan hadis, tidak memberikan nafkah ketika beliau tidak bisa atau tidak sanggup lagi mencari nafkah, begitu. Baik, cukup sekian pertanyaan dan jawaban yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan teman-teman yang mirip dengan soal-soal tadi, sudah saya gabungkan jawabannya menjadi di bagian adab mertua terhadap anak dan adab orang tua terhadap anak-anak tadi. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.